Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, pencinta kopi di seluruh tanah air. Tanpa terkecuali subscriber channel Kopi Jalan Express, saya ucapkan selamat siang. Oke Sobat Tani, untuk kesempatan siang kali ini kembali kita akan review bahan. Kita juga akan sepil hasil penyemprotan hamanya. Ada kutu kebul, kupu-kupu merah, ada juga semut. Dan kita juga akan sepilkan tentang cara mempertahankan dompolan ini ya, seperti ini hasilnya. Dan ini pun berkaitan dengan kita memperlakukan bahan B0 itu dari sejak dini ya. Nah, maka alhasil bisa terbentuk dompolan yang seperti ini. Jangan dilewatkan untuk videonya, jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham ya Sobat Tani. Baik, Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, kita menuju topik pembahasan yang pertama dulu, yaitu memaksimalkan bahan ya yang sudah kita simpan dengan cara melakukan wiwilan supaya untuk pembuahannya nanti di tahun 2026 normal ya, normal, dompolannya tuh bulat ya, tidak terjadi pecah dompol. Maka wiwil pun ini menjadi salah satu menyempurnakan nanti dompolan ya ketika berbuah. Jadi untuk yang satu ruas atau dua ruas segera lakukan wiwil. Dan nanti juga kita akan bahas tunas cacing. Oke, jadi di video konten tempo hari lalu ada yang mempertanyakan, Mas, bagaimana cara membedakan tunas cacing? Ciri-cirinya adalah tunas cacing ini kecil ya, kurus, dan kalah dengan daunnya lebar. Nih ya, ini tunas cacing namanya. Jadi daun sama ranting lebih besar daun ya, nggak sesuai. Inilah tunas cacing nih, cara membedakannya. Nih, ini tunas cacing ya, bukan tunas bahan. Nah, dan ini gede, ini tunas bahan, akan menjadi tunas bahan dan akan menjadi raja seperti ini ya Sobat Tani. Akan tetapi ya, jangan melakukan penyimpanan bahan di bahan B0 ya. Kalau kita lakukan penyimpanan bahan kembali di bahan B0 yang belum berbuah ini, maka akan terjadilah pecah dompol, atau yang sering saya sharingkan, boncengan. Jadi bahan B0 ini jangan ada lagi boncengan ya. Mudah-mudahan paham. Jadi kita biarkan B0 ini tumbuh sampai kita lihat nanti di finishingnya, nanti ketika sudah berbuah di tahun 2026, apakah ini layak dilanjutkan ke B2 atau over, karena ini sudah berapa ruas ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 mau ke 9 ruas. Nah, ini berpotensi over ketika pembuahan di tahun 2026 berpotensi 14 dompol. Kalau over, maka kita harus mencari titik tumbuh awal dari area bonggol atau dari area as ini ya. Seperti itu. Dan kita sembari lakukan wiwilannya Sobat Tani. Ini tunas cacing. Nih, jadi ranting sama daun nggak sesuai. Tunas-tunas cacing ini harus kita bersihkan ya Sobat Tani. Dan kita nanti akan spilkan juga cara pemangkasan yang baik ya, sekaligus nih di tutorial video kali ini. Nah, ini harus kita lakukan wiwil. Nah, ini tadi yang dibuang ini tadi bahan ya, nih kayak ini. Di bawah ranting ini akan jadi bahan raja. Ini contoh tuh ya, ketika di bawah ranting ini kemarin disunat ini ya, karena
bunga. Di bulan 3 udah bunga, maka kita lepas kemarin. Jadi jangan disimpan ya, karena ini masih B0, jangan dilakukan penyimpanan. Apa yang terjadi jika dilakukan penyimpanan? Yang terjadi maka akan pecah dompol. Karena untuk nutrisi unsur hara seharusnya fokus ke bahan B0 ini. Jika dilakukan penyimpanan bahan dari sini maka akan terbagi ya. Alhasil nanti buahnya akan pecah dompol. Ya, seperti itu sobat tani. Nah, ini harus kita bersihkan. Nah, di bulan 4 sudah di bulan 4 mau akhir nih ya. Akhir lah ya. Yang dari 2 ruas ke bawah sampai 1 ruas kita wiwil. Kalau yang 3 ruas gimana Mas? Yang 3 ruas jika untuk sobat tani semua butuh penambahan bahan, maka silahkan monggo, asal dengan catatan ya sobat tani, jangan sampai tumpang tindih seperti itu. Jika bahannya itu dirasa kurang. Nah, sekarang kita sharingkan pemangkasan. Jadi pemangkasan itu harus rapih, jangan menggunakan golok ya. Harus gunakan gergaji, karena kalau menggunakan golok nih ya, pecah seperti ini berpotensi dimasukin para hama. Nih akan berpotensi bersarangnya bermacam hama ya. Maka dari itu saya berpesan untuk sobat tani kita semua, rapihkanlah pemangkasan, jangan ngasal ya sobat tani. Jadi kalau untuk yang kecil boleh kita menggunakan gunting pangkas seperti ini. Nah, harus mulus ya seperti ini. Nanti tujuannya akan saya sharingkan. Nah, ini. Nggak apa-apa ya lambat kita. Nggak apa-apa lambat, cara kerjanya yang penting hasil ya sobat tani. Jadi kita itu merawat pohon kopi itu jangan ngasal, jangan gerasa gerusuh ya, harus pakai hati ya. Maka buahnya pun insya Allah akan melimpah. Nah, jadi pemangkasan tujuan rapih ini ya, bukan hanya keuntungannya bukan hanya dilihat rapi, akan tetapi supaya tidak hama itu tidak bersembunyi di hasil pemangkasan yang kurang rapi. Maka ketika kita melakukan penyemprotan hama, maka hama itu tidak mampu lagi bersembunyi di area-area persembunyiannya ya, sempat beribet. Maka ketika kita melakukan penyemprotan akan tuntas terkena hama semua. Seperti itu sobat tani, tujuannya pemangkasan rapi. Jadi pada poinnya sobat tani, marilah pangkas pohon kopi kita itu dengan rapih, jangan gerasa kerusuk. Yang penting cepat selesai memangkas, akan tetapi tidak rapih. Jadi tingkat kerapihan harus diperhatikan supaya tidak ada lagi tempat hama-hama itu untuk berlindung dari penyemprotan kita. Seperti itu. Makanya terkadang untuk para sobat tani kita yang saking rajinnya tuh, untuk pohonnya yang berlumut pun dikosok ya, seperti ini, bersih ya, supaya untuk hama sekecil apapun ketika kita melakukan penyemprotan itu terkena insektisida maka akan tuntas ya, seperti itu. Karena setelah saya melakukan pengecekan ya sobat tani, satu pohon kopi kita ini hamanya lebih dari 10 ya. Jadi ada semut upas. Semut upas bisa mengakibatkan jamur upas juga ya sobat tani. Ada kutu kebul, ada semut penggerek ranting dan buah. Ada lagi tentunya hama-hama yang lain yang tidak sempat saya sebutkan.
Artinya ketika saya melakukan uji coba riset penyemprotan, ternyata yang keluar banyak sekali hamanya. Ada 10 hama yang keluar dan mati tuntas. Itulah betapa pentingnya kita melakukan perawatan penanganan hama ya Sobat Tani. Ini Sobat Tani seperti ini. Ini tidak dalam kondisi baik-baik saja jika kita biarkan saja untuk hama ya. Walaupun untuk pupuk sudah lengkap. Jadi seperti itu. Jadi hama pun harus kita atasin juga. Setelah kita melakukan penyimpanan bahan yang tepat seperti ini, wiwil juga seperti tadi, pemupukan juga yang tepat, serta penyemprotan hamanya bisa kita lakukan, maka pohon kopi kita alhasil akan lebat seperti itu. Dan jika menginginkan pohon kopi kita lebat setiap tahunnya, maka ada trik tertentu nanti kita akan sharingkan kepada Sobat Tani semuanya. Seperti itu. Kita belajarnya perlahan ya Sobat Tani. Yang penting kita rajin menyimak dan langsung memperagakan ke kebun kita masing-masing. Seperti itu. Nanti untuk Sobat Tani kita semua hasilnya bisa memuaskan dalam hal melakukan perawatan kopinya. Seperti itu Sobat Tani ya. Jika ada yang bertanya, Mas, gimana efeknya jika hamanya tidak diatasi, kita fokus ke pemupukannya saja. Jadi begini ya Sobat Tani, jika kita tidak sembari dibarengi dengan melakukan penyemprotan insektisidanya, maka memang betul kita pemupukan itu subur. Akan tetapi jika terserang oleh hama penggerek ranting bahan yang seperti ini, maka ini akan patah dan sakit. Maka kita rugi. Satu bahan raja ini bisa menghasilkan 0,5 kilogram bahkan lebih. Jika seperti ini tepat penyimpanannya bahan seperti ini. Jika di sambungan klon tertentu seperti besemah atau daun lebar atau bagio, satu dahan raja saja bisa mencapai 1 kilogram. Itu wow, kerugian kita ya Sobat Tani. Karena ini klon rupe, akan kita lakukan pergantian klon di tahun depan. Hasilnya mungkin kalau satu pohon raja ini untuk rupe ya mungkin 0,5 kilo yang akan hilang jika terjadi dimakan oleh hama penggerek ranting. Dan ini kita lepas, wow sayang ya Sobat Tani. Nah maka dari itu ayo kita lakukan untuk cara mengatasi hamanya juga ya, selain penyimpanan bahan, wiwilan, pemupukan. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, kita menuju ke penyemprotan hamanya. Dan cukup kita menggunakan satu tutupnya saja untuk insektisida metaklor. Sobat Tani ya, ini semut kadut kalau kata saya ini. Nah ini semut kadut namanya. Kita uji cobakan dengan insektisida metaklornya ya. Seperti ini pun kemarin sudah saya ini kan uji cobakan dan mampu ya diatasi. Kita lihat sama-sama nih. Oh ya, sebenarnya untuk semut seperti ini sih nggak seberapa mengganggu ya Sobat Tani, tapi sedikit mengganggu yang memetik buahnya ya. Kalau untuk ke kopi nggak seberapa seperti bebekal atau semut penggerek ranting yang lainnya ya. Nah di sini kita akan mengatasi juga semut atau belalang ya, sejenis belalang atau kutu. Di sini ada tadi kita cek ada kutu perusak ranting ya Sobat Tani di sini tadi. Mana ya? Oh ini nih. Ini Sobat Tani, ini kutu perusak ranting.
dan rupanya dikeroyok oleh semut kadut. Nah, ini kutunya nih. Tuh yang kecil-kecil ini ya adalah kutu. Nah, ini nih udah terhalang daun nih ya. Tuh, itu yang bergerak itu adalah kutu. Itu pun bisa merusak ranting. Nah, ini ya, ini kutu nih. Kutu-kutu ini harus kita atasin supaya ranting bahan kita ini mulus ya. Mulus sampai 13 dompol, bahkan 14 dompol nih. Kalau kita tepat menyimpanannya, melakukan penyimpanan sampai nanti kita panen rayakan di tahun 2026-nya ya sobat tani. Sampai nanti kita panen rayakan di tahun 2026 mulus, tidak ada kendala, maka kita bantu selain menggunakan pupuk dengan penyemprotan insektisida metaklor. Nah, ini jadi penting ya merawat bahan B0 untuk tahun 2026. Nah, ini seperti bahan-bahan yang ini nih. Ini penting kita rawat hingga bisa kita panen rayakan ya sobat tani. Setelah 5 menit kita cek semut kadutnya dulu yang berada di dahan. Kalau di dahan as ini dahan as sambungan awal ya, lumayan mengganggu ya di pertumbuhan bahan. Kayaknya harus kita atasin juga nih. Tuh, bentar ya, kita cek. Oh, mati nih sobat tani ya. Tuh, ada telurnya. Ini kita hanya menggunakan dosis 1 tutup saja. Dan untuk semut kadut tewas. Cek juga kutunya ya, kutu. Cek kutu. Oh, tewas juga ya nih. Kutunya tewas. Udah bersih kutunya. Jadi sudah terbebas kutunya ya untuk di pohon kopi yang ini. Nah, ini efek kutunya. Daunnya seperti ini. Dan lama-kelamaan nanti akan rantingnya juga ya yang terkena imbasnya ini. Ini hewan seperti ini pun ini mati ya. Tuh. Dengan insektisida metaklor 650 EC. Baik sobat tani, inilah hasil perawatan ketika kita mampu merawat bahan B0 dari sejak dini hingga dipanen rayakan. Dari wiwilan, pemupukan, serta penanganan hamanya, maka buah kopi kita akan seperti ini lebatnya. Dan dompolannya tidak pecah dompol. Tuh ya. Ini di tahun sekarang ya, buah kopi seperti ini. Ini di tahun sekarang. Dompolannya seperti ini. Seperti itu ya sobat tani. Jadi mari kita rawat kopi kita dengan baik supaya hasilnya maksimal dan memuaskan. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan sangat panjang sekali, jadi saya cukupkan sampai di sini untuk videonya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.